Gigs, beberapa tahun belakangan kalian pasti udah denger yang namanya Church of Satan atau COS atau KOS atau Gereja Setan. Gimana sejarah awal dan perkembangannya sampai bisa menyebar ke seluruh dunia? Ayo kita simak. Disclaimer dulu ya gigs, kan ada banyak aliran atau sekte yang memuja setan. Nah, salah satunya adalah Church of Satan ini atau aku singkat dengan KOS. Di sini aku coba jelasin KOS ya, bukan bermaksud buat menghina gereja pada umumnya loh. Emang beneran ada aliran atau sekte yang menyembah setan di gereja, makanya namanya gereja setan. Makanya aku coba bahas biar sama-sama belajar dan paham apa sih yang dimaksud dengan KOS ini. Jadi awalnya dulu di Amerika, tahun 1966, Anton Sander Levy, yang nama pas lahirnya Howard Stanton Levy, mendirikan organisasi keagamaan yang emang bener-bener untuk menyembah satanisme. KOS ini didirikan pas lagi zaman-zamannya ilmu hitam atau sihir, ilmu gaib, dan satanisme lagi digandrungin sama masyarakat saat itu. Lavey ini mantan seorang pekerja karnaval. Dia belajar berbagai ajaran okultisme dan ritual sihir selama bertahun-tahun yang dia masukin ke dalam prinsip-prinsip KOS. Lavey ngeklaim kalau KOS ini nggak mempromosikan kejahatan, melainkan nilai-nilai humanis. Sebelum KOS berdiri, Lavey ngebentuk Order of Trapezoid yang nantinya jadi badan pengurus KOS. Banyak orang-orang penting yang jadi anggota Order of the Trapezoid. Nah, KOS ini didirikan di Black House di San Francisco, California, tanggal 30 April 1966 pada saat Walpurgisnacht atau Walpurgisnight. Tahun ini disebut Anno Satanas, tahun pertama pemerintahan setan. Walpurgisnight ini dikenal dengan nama Saint Walpurgis Eve. Walpurgisnight ini tuh apa? Walpurgisnight ini adalah malam menjelang hari raya Santa Walpurga. Asal-usul hari raya ini bermula dari perayaan pagan buat ritual kesuburan dan datangnya musim semi. Setelah bangsa Nordik dikristenkan, perayaan pagan ini digabung sama legenda Santa Walpurga. Perayaan ini buat memperingati pengangkatan Santa Walpurga yang adalah seorang kepala biara wanita menjadi santa dan pemindahan relikwinya ke Eichstätt, Bavaria, Jerman, tanggal 1 Mei 870. Santa Walpurga sendiri udah meninggal tanggal 25 Februari 777. Yang nggak tahu relikwi itu apa sih? Jadi relikwi ini adalah benda atau barang-barang peninggalan masa silam yang punya nilai keagamaan. Relikwi ini biasanya berupa sisa jasad atau barang-barang punya pribadi, orang kudus, atau tokoh lain. Nah, Saint Walpurga berhasil mengubah penduduk setempat menjadi Kristen setelah sebelumnya menganut paganisme. Saint Walpurga pun dipuji sama umat Kristen Jerman karena memerangi hama, rabies, dan batuk serta melawan ilmu sihir. Terus kenapa kok KOS ini didirikan pas Walpurgisnight? Kalau menurut tradisi abad pertengahan dari Renaissance, selama Walpurgisnight, para penyihir itu merayakan Sabath dan kekuatan jahat berada pada titik terkuatnya. Kalau menurut Lavey di The Satanic Bible, hari libur satanis yang paling penting itu pada saat merayakan ulang tahun seseorang, pada saat Walpurgisnight, dan pada saat Halloween. Jadilah dia make momen Walpurgisnight sebagai hari didirikannya KOS. Lavey langsung jadi imam besar KOS sampai nanti dia meninggal tahun 1997. Di tahun pertamanya, Lavey dan KOS itu melakukan pernikahan satanik antara Judith Case dan jurnalis John Raymond. Lavey juga melakukan pembaptisan satanis pertama untuk putri bungsunya, Zina. Pemakaman satanis pertama juga dilakukan buat teknisi angkatan laut yang bernama Edward Olsen. Pemakaman dilakukan atas permintaan istrinya, lengkap sama seremoni Guard of Honor ala-ala militer gitu. Nah, meskipun Church of Satan itu literal artinya adalah gereja setan, Lavey ngejelasin ajaran dan ritual KOS di The Satanic Bible. Dia bilang KOS itu gak menyembah setan sebagai perwujudan kejahatan. Malahan dia ngajarin bahwa yang mulia infernal atau setan adalah simbol nilai-nilai humanistik. Salah satunya pemberontakan terhadap otoritas yang gak adil. Satanis menganggap semua dewa adalah fiksi karena manusia sendirilah yang menciptakan dewa.
Para dewa ciptaan manusia adalah bentuk pelarian ego manusia itu sendiri. Mereka menciptakan banyak karakter dewa yang bisa berbuat apa saja tanpa larangan, rasa bersalah, dan juga hal-hal lainnya. Dan ritual kos ini dibikin buat mengembangkan ego anggotanya dan ninggalin kehidupan mereka sebagai orang-orang lemah yang patuh sama peraturan. Jadi di sana tuh mereka bisa diajarin to break the rules, untuk menentang peraturan-peraturan yang selama ini mereka turuti di hidup mereka. Salah satu ritualnya adalah misa hitam. Dalam ritual ini, seorang wanita yang tidak berbusana digunakan sebagai altar. Dan kenyataannya, ritual ini sering dipakai untuk pesta seksual. Dan para anggota yang mau melakukan pesta ini sebelumnya diseleksi dulu. Tidak semua anggota bisa ikutan ritual ini. Bagian yang paling ngerinya nih, gigs, ketika wanita yang ikut ritual ini sedang mengandung, sedang hamil. Isinya, janin bayi ini nantinya akan dipakai untuk ritual lainnya. Si cikal bakal bayi ini akan dipersembahkan untuk setan. Dan ritual itu dilakukan secara tidak disensor, secara langsung di sana. Diprosesikan. Kalian lagi makan jangan sampai muntah ya. Jadi itu nantinya bakal di blender terus diminum sama para petinggi Church of Satan. Oke, balik lagi ke awal KOS berdiri. Kepopuleran KOS tahun 60-an sampai 70-an tuh makin meningkat drastis karena sering banget masuk ke media cetak, koran, majalah, buku, juga TV. Bahkan LaVey itu main film Invocation of My Demon Brother yang disutradarai sama salah satu anggota Order of the Trapezoid, Kenneth Anger. LaVey juga jadi penasehat teknis di The Devil's Reign yang jadi film pertamanya John Travolta. Tahun 1971, Martin Lammers dari Belanda baca The Satanic Bible dan terbang ke San Francisco buat ketemu sama LaVey. Pas dia balik ke Amsterdam, Lammers mendirikan KOS pertama di luar Amerika Serikat, Magistralis Grotto atau Kerk van Satan. Kerk berada di Red Light District dan terhubung ke klub bernama Walpurga Abbey. Kalau misalnya kalian pernah ke Belanda atau kalian tahu, kalian tinggal di Belanda, ada satu kawasan yang namanya Red Light District. Nah ini tuh semacam kayak pusat hiburan. Kayak sepanjang jalan itu hiburan, kayak yang udah tutup di Jakarta, hiburan malam, plus gitu. Nah di situ gereja setannya. Di dalam KOS yang ada di Red Light District ini, customer atau pelanggan itu bisa bayar per menit buat nyaksiin suster biara dari Abbey melakukan tindakan memuaskan diri sendiri. Atau disingkat dengan mastur kadaluarsa. Aku sebel deh, maaf ya aku sensor-sensor karena YouTube agak sensitif sekarang. Jadi si suster ini akan melakukan mastur kadaluarsa di atas panggung. Lammers bilang kalau para suster itu melakukan tindakan keagamaan sihir seksual. Lammers juga minta Walpurga Abbey dibebasin dari pajak, tapi pemerintah Belanda tidak setuju. Tahun 1987, setelah beberapa kali diadakan penggerebekan sama polisi dan persidangan, Lammers dipaksa membayar 10 juta gulden dalam bentuk pajak terutang. Tahun 1972, LaVey berhenti mengadakan ritual mingguan di Black House dan mengumumkan bahwa ritual itu akan dilakukan di grotto setempat. Grotto itu apa? Grotto itu diambil dari bahasa Italia grotta yang artinya gua, baik gua alami ataupun gua buatan. Gua ini sering dipakai sama para satanis buat melakukan pertemuan rahasia, ritual, dan kegiatan satanis lainnya. Gak lama kemudian terjadi perpecahan KOS karena perbedaan pendapat dan juga masalah internal. Perpecahan pertama adalah oleh Babylonian Grotto yang dipimpin oleh Wayne West. Perpecahan yang lebih besar terjadi sama Stygian Grotto yang pemimpin akhirnya mendirikan Church of Satanic Brotherhood tahun 1973. Karena perpecahan itu, tanggal 27 September 1974, LaVey ngumumin semua organisasi daerah supaya dibubarin dan para anggota individu dan juga grotto harus lapor ke gereja pusat di San Francisco.
Setahun setelahnya, KOS ngalamin keretakan yang lebih parah nih. Michael Aquino, salah satu pemimpin tingkat tinggi KOS, nggak setuju sama perubahan LaVey. Dia pergi kemudian buat mendirikan Temple of Set dan juga membawa sebagian besar pimpinan KOS. Perpecahan ini melibatkan cabang KOS terbesar, Grotto Nineveh di New Jersey dan Grot Lilith di New York. Nih kalau kalian perhatiin nama-namanya ada Babilonia. Kenapa Babilonia? Karena Babilonia menurut Biblical adalah pada saat manusia menentang Tuhan dan mencoba melampaui Tuhan dengan membangun menara Babel yang akhirnya diruntuhkan. Kenapa Lilith? Lilith adalah yang dipercayai oleh kitab Talmud adalah wanita pertama yang barengan sama Adam sebelum Hawa, terus dia diusir dari Taman Eden dan menjadi iblis gitu. Jadi nama-namanya berhubungan sama yang sesat-sesat lah ya. Temple of Set dilaporkan memiliki lebih dari 500 anggota pas didirikan. Sejak saat itu satanisme jadi gerakan yang terpecah-pecah dan tidak terorganisir. Tahun 1980-an terjadi fenomena Satan Panic. Fenomena ini terjadi karena ada lebih dari 12.000 kasus ritual penyiksaan satanik di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang. Beberapa isu konspirasi sekte setan global itu selalu membahas tentang orang-orang kaya dan elit global yang terlibat penculikan anak-anak atau nantinya dibesarkan buat pengorbanan manusia, baik prostitusi ataupun pornografi. Tapi seperti kebanyakan kasus-kasus, kalau melawan orang-orang berkuasa, semua tuduhan-tuduhan itu nggak bakal mempan ke mereka. Para korban malahan dikasih uang tutup mulut atau bahkan matanya ditutup selamanya, alias Selama periode itu, LaVey juga udah jarang muncul di publik. Dia nyuruh anaknya Zina buat ngewakilin dia untuk urusan KOS dengan media. Pas Walpurgis Night 30 April 1990, Zina secara resmi ninggalin segala bentuk hubungan dengan KOS dan LaVey. Zina menganggap LaVey nggak bertanggung jawab sebagai seorang figur bapak. Dia dan suaminya bergabung dengan Temple of Set. Kemudian tahun 2002, Zina membentuk Sathian Liberation Movement, sebuah kelompok okultisme mereka sendiri. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1997, LaVey pun meninggal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Carla LaVey, anak pertamanya, dan juga Blanche Barton, salah satu pendeta besar KOS. Merekalah yang melanjutkan kegiatan operasional KOS. Gak lama kemudian akhirnya Blanche Barton mengambil alih semuanya dan akhirnya Carla keluar dari KOS terus bikin First Satanic Church tanggal 31 Oktober 1999. Tanggal 16 Oktober 2001, Black House, tempat berdirinya KOS, dihancurin setelah KOS gagal ngumpulin dana buat beli balik rumah itu. Jadi ceritanya pas tahun 1992, LaVey pas itu lagi butuh duit nih buat kasus perceraian sama istrinya. Dia pun ngejual rumah itu ke real estate. Nah, sama pihak real estate, LaVey masih boleh tinggal di rumah itu secara gratis. Sampai akhirnya rumah itu bakal dihancurin, pihak KOS nggak ada dana buat beli balik rumah itu. Di tahun itu juga Blanche Barton nyerahin posisi imam besar ke Peter H. Gilmore dan Peggy Nadramia. Kedua pasangan suami istri ini sampai sekarang masih jadi imam besarnya KOS. Kantor pusat KOS juga pindah dari San Francisco ke daerah Hell's Kitchen di New York City, tempat pasangan itu tinggal. Ini emang ada daerah yang namanya Hell's Kitchen ya. KOS nggak mengakui organisasi lain yang memegang klaim sah atas satanisme dan praktiknya, tapi mengakui bahwa seseorang nggak perlu jadi anggota KOS untuk menjadi seorang satanis. Seseorang hanya perlu mempelajari The Satanic Bible dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalamnya. KOS bilang kalau mereka tuh nggak minta atau maksa para anggotanya buat pindah agama. Individu yang mau jadi anggota harus secara hukum ditetapin sebagai orang dewasa di negara tempat tinggal mereka. Mulai Januari 2023, tidak seorang pun yang berusia di bawah umur boleh bergabung sama KOS, kecuali mereka yang orang tua atau wali sahnya udah jadi anggota yang sah. Gila, bayangin aja. Kalau misalnya orang tua tersesat masuk KOS, terus anaknya ikut-ikut disesatin. Aduh, pusing. Jumlah pasti anggota KOS gak ada yang tahu karena mereka juga tidak mempublikasikan informasi tentang keanggotaannya. Ada yang bilang sempat nyentuh ratusan ribu pas di tahun awal berdiri, ada juga yang bilang gak lebih dari 300 pas tahun 1998. Buat tahun sekarang juga gak ada yang tahu berapa, tapi kayaknya sih pasti udah bertambah. Keanggotaan KOS juga ada struktur organisasinya loh. KOS ngikutin sistem gelar berdasarkan meritokrasi. Meritokrasi itu adalah kekuasaan yang diberikan kepada individu berdasarkan kemampuan dan bakat, bukan kekayaan, kelas sosial, atau ras. Jadi mungkin di sana mereka diiming-imingi untuk tidak
dibeda-bedakan sesuai dengan strata sosial, tapi dengan potensial yang ada di diri mereka, kemampuan mereka. Tapi jangan sekali-kali terayu ya, karena itu semua duniawi dan cuma menyesatkan, dan pada akhirnya kamulah yang paling rugi dari antara semua orang. Balik lagi ke KOS, gelar-gelar ini tuh cuma dikasih ke mereka yang menunjukkan keunggulan dalam pemahaman dan komunikasi teori setan, ditambah dengan prestasi pribadi di dunia luar. Promosi ke tingkat yang lebih tinggi tuh cuma berdasarkan undangan aja, by invitation only. Para member biasa itu yang terdaftar itu tingkatannya paling bawah, terus anggota aktif ada di tingkat pertama. Dan seseorang harus daftar dan disetujui buat jadi anggota aktif, dan ini tergantung sama jawabannya dari pertanyaan yang panjang. Jadi kalau misal kalian mau naik tingkat, kalian tuh nggak bisa daftar, kalian nggak bisa request, itu cuma by invitation only kalau kalian diundang sama petingginya. Jadi urutan dan gelar dari tingkat pertama sampai kelima itu adalah: tingkat pertama anggota aktif, tingkat kedua witch atau warlock alias penyihir, tingkat ketiga priestess atau priest alias pendeta sesat, tingkat keempat magistra atau magister, tingkat kelima magus atau maga. Anggota tingkat kelima juga dikenal sebagai dokter, tapi dokter biasanya adalah panggilan ke Lavi. Tingkat ketiga sampai kelima yang terpilih membentuk kependetaan eksklusif. Mereka biasa disebut sebagai referen atau pendeta. Kalau imam besar bertindak sebagai kepala administratif dan perwakilan publik. Nah, para anggota ini sebenarnya mereka tuh merahasiakan pangkat mereka. Mereka tuh merahasiakan keanggotaan kesetanan mereka biar tujuan pribadi dan organisasi mereka tercapai. Para anggota KOS ini adalah individu-individu yang udah dilatih buat melayani sebagai jubir, juru bicara, PR, humas, buat narik-narikin anggota. Nah terus misalnya nih, let's say kalian udah masuk, amit-amit ya jangan sampai coy, pahit. Misalnya kalian udah masuk, gimana caranya kalian mengakhiri membership? Kalian udah gak mau nih jadi member lagi, mau keluar dari gereja itu. Keanggotaan cuma bisa diakhiri atas kebijakan pengurus KOS yang terdiri dari imam besar dan Council of Nine atau Dewan 9. Kalau kalian gak disetujui, kalian gak bisa keluar. Di kalangan elit global dan juga selebriti dunia banyak tuh yang ngasih kode kalau mereka satanis atau cuman caper aja biar terkenal. Ya kalian tau lah ya, banyak teori-teori konspirasi soal satanisme yang ngelibatin elit global sama selebriti dunia. Kayak aku bilang di awal, aliran yang muja setan tuh ada banyak banget. Banyak juga dari mereka yang masuk ke KOS, tapi mereka nggak secara terang-terangan bilang kalau mereka adalah anggota KOS. Di Indonesia sendiri KOS udah masuk dari beberapa tahun yang lalu. Infonya ada banyak juga loh orang-orang terkenal, pejabat atau selebriti yang jadi anggota KOS. Mereka biasa ngerekrut orang-orang yang lagi galau, imannya lagi goyah, dengan rayuan manis dan janji-janji manis mereka ngajak calon anggotanya buat ikut ibadah. Awalnya sih kayak, wih seru banget nih komunitas baru. Gereja mereka bahaya nih ya, tampilannya kayak gereja pada umumnya di Indonesia. Tapi pas kalian masuk nanti, semua alat komunikasi dan alat rekam bakal disita. Semua pintu dan jendela bakal ditutup dan baru deh dikasih lihat isi gereja itu kayak gimana sebenarnya. Biasanya sih, sepeng-researchan kami, hasil dari riset kami, ada salib kebalik, ada gambar lambang satanis juga dimunculin. Dan pas kalian mau masuk jadi anggota juga ada perjanjian sama pendetanya. Perjanjiannya itu pakai darah kalian dan juga darah pendetanya, nantinya ditetes ke air terus nantinya kalian minum. Buat lebih lanjutnya dan lebih lengkapnya mungkin kalian bisa cari di podcast Mongol Stress ya, kan dia salah satu mantan petinggi KOS di Indonesia, atau video-video lainnya juga banyak. Ini aku cuma menceritakan sejarah terbentuknya gereja setan ini, bukan detail-detailnya karena aku juga nggak pernah ke situ, dan semoga jangan sampai deh. Jangan sampai kita tersesat. Sesusah-susahnya hidup, sesulit-sulitnya hidup, jangan pernah dua hal. 1, jangan pernah bunuh diri. 2, jangan pernah ikut gereja setan. Jangan pernah tersesat dan buat perjanjian sama setan. Karena kalau kamu ngelakuin 2 ini, kamu nggak bisa narik lagi. Ya, kalau misalnya kayak public figure seperti Mongol yang bisa berhasil keluar dan memutus hubungan, talk about luck. Tapi kalau misalnya normal people gak bisa mengakhiri hubungan di situ aja, kalian bakal gawat sih. Masalahnya kita yang punya iman, kita percaya dunia kita, kehidupan kita tidak berakhir di sini aja.
Ketika kita meninggal, ada afterlife, ada dunia setelah kita meninggal, ada kehidupan setelah kita meninggal. Nah, jangan sampai kalian melakukan sesuatu yang bikin kalian rugi berkepanjangan, melampaui kehidupan kalian yang sekarang. Jangan sampai kalian nyeselnya berkali-kali lipat dan gak bisa ditarik lagi. Sesusah-susahnya, sesulit-sulitnya hidup di dunia ini, tetap jalanilah. Karena yang namanya dunia itu kayak roda. Ada di atas, ada di bawah. Hari ini kalian di bawah, tetap aja berusaha. Suatu saat kalian pasti akan bisa ke atas. Kalian pasti akan bisa merasakan kebahagiaan. Ini kenapa aku jadi wise banget ya? Tapi enggak. Ini pesan aku sih untuk penutup video ini. Jadi percaya aja, 1 kali penderitaan, 2 kali penderitaan, 3 kali penderitaan, 10 kali penderitaan, 50 kali penderitaan, seenggaknya kalian bisa merasakan 1 kali kebahagiaan. Jangan sampai kalian udah benar-benar tersesat, kalian gak bisa ngerasain kebahagiaan sama sekali. Sisanya cuma penderitaan aja. Jadi jangan melakukan hal-hal yang nanti akan kalian sesali. Aku bikin video ini supaya kalian tahu seperti apa, sejarahnya seperti apa, dan jangan sampai kalian masuk ke dalamnya. Udah aku wanti-wanti tuh, jangan sampai. Kuatkan iman kalian. Yang gak punya iman, ya jangan sampai masuk beginian juga, oke? That's all. Buat kalian, jaga diri kalian baik-baik biar gak ikut-ikutan jadi penganut aliran setan. Biar bagaimanapun juga kita adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, harus rajin beribadah kepadanya, bukan beribadah ke makhluk yang menyesatkan seperti itu. Ya, sekian dulu penjelasan singkat aku tentang sejarah cult ini, Church of Satan. Kalau mau detail, bisa ke yang expert-expert. Mungkin next time aku gak akan bahas ini lagi, aku cuma bahas brief aja, singkat aja. Dan as always, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. Thank you so much for watching, I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Disclaimer dulu ya gigs, karena ada... Disclaimer, di klub ini pelanggan bisa bayar per menit nih buat nyaksiin gereja setan yang ada di klub ini. Kos yang ada di klub ini, di dalam kos yang ada di klub,